Di sini saya akan menjelaskan materi modul 3, yaitu konstruksi dasar pemilihan. Pemilihan atau selection yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering disebut juga dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari kondisi logika. Pemilihan atau selection yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Nggak pas. Pemilihan atau selection yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering disebut juga dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang bernilai true dan false, dan dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Kemudian tabel di bawah ini merupakan operator yang dapat digunakan untuk operasi logika. Kemudian jenis konstruksi dasar pemilihan meliputi yang pertama pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan atau proses tersebut dilewati. Kemudian yang kedua adalah pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi lain akan dilewati. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi. Dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Yang terakhir adalah pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan yang juga terdapat. Yang terakhir adalah pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if selanjutnya. Yang terakhir adalah pemilihan bersarang.
Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya atau nested if. Jika kondisi if sebelumnya, yaitu kondisi 1 terpenuhi atau bernilai true, maka struktur if yang ada di dalamnya atau yang dinamakan kondisi 2 akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 yang terpenuhi akan dijalankan. Hapus dulu deh, Kemudian saya akan menjelaskan flowchart yang sudah saya buat dari program saya. Pertama adalah mulai. Kemudian di sini saya menggunakan tipe data string untuk variabel user dan tipe data integer untuk variabel pilih, harga, total, dan pesanan. Kemudian adalah masukkan username. Selanjutnya, masukkan menu. Di dalam menu terdapat 3 pilihan. Jika memilih paket bento A, maka memasukkan jumlah pesanan, kemudian total sama dengan harga dikali jumlah pesanan. Kemudian akan muncul output total harga. Kemudian selesai. Dan jika memilih paket bento B, sama seperti paket bento A, yaitu memasukkan jumlah pesanan, kemudian total sama dengan harga dikali jumlah pesanan, kemudian akan muncul total harga, kemudian selesai. Dan jika memilih paket bento C, prosesnya sama dengan paket bento A dan paket bento B, yaitu memasukkan jumlah pesanan, kemudian total sama dengan harga dikali jumlah pesanan, kemudian akan muncul output total harga, kemudian selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari program yang sudah saya buat. Ini merupakan hasil codingannya. Saya menggunakan header IOStream dan cstd.lib. Kemudian, tipe data yang saya gunakan yaitu string dan integer. Kode awal ini menunjukkan proses awal, yaitu memasukkan username. Di sini apabila username yang kita masukkan adalah admin, maka akan menuju menu. Apabila tidak, maka akan muncul kamu bukan admin dan kembali lagi ke awal. Kemudian apabila kita sudah memasukkan admin, maka kita akan menuju menu. Di dalam menu terdapat paket bento A, paket bento B, dan paket bento C. Kemudian kita memasukkan paket yang akan kita pilih. Jika kita pilih nomor 1, harga yang dikeluarkan sebesar 20.000. Kemudian cout, harga bento A, harga. Lalu apabila kita memilih 2, harganya 25.000. Coutnya harga bento B, kemudian harga. Kemudian apabila memilih 3, harga 30.000. Kemudian yang akan keluar harga bento C sebesar harga. Dan apabila tidak memilih ketiganya, maka pilihan tidak tersedia dan kembali ke menu. Kemudian menuju menu bayar. Di dalam bayar, kita memasukkan jumlah pesanan. Kemudian terdapat proses, yaitu total sama dengan pesan dikali harga, yang kemudian akan dimunculkan bersama total yang harus dibayar, kemudian akan muncul proses dari total tersebut. Di sini saya menggunakan sistem pause agar program tersebut dapat di-pause. Nggak usah dijelasin deh. Kemudian kita akan simulasikan program. Kemudian kita akan simulasikan hasilnya. Semisal kita memasukkan kata admin namun dengan huruf A kecil di depan, maka akan kembali ke awal, memasukkan username kembali. Kita masukkan dengan admin
dengan huruf A kapital. Maka akan menuju menu. Terdapat 3 pilihan, yaitu paket bento A, paket bento B, dan paket bento C. Kemudian saya akan masukkan pilihan 2, yaitu paket bento B. Dan muncul harga bento B 25.000. Kemudian saya akan masukkan jumlah pesanan. Saya akan masukkan 3. Maka total yang harus dibayar sebesar 75.000. Kemudian program selesai.